Tepat pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Untuk mengawali masa Prapaskah, kita menandainya dengan penerimaan abu. Penorehan abu yang akan kita terima adalah lambang kesiapan untuk menjalankan pertobatan melalui puasa dan pengendalian hidup. Secara khusus hari ini kita akan bersama untuk mendalami arti pertobatan dan puasa. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa introspeksi diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan kiranya terarah pada Tuhan. Ia sendiri yang melihat pertobatan kita. Karena itu, marilah kita mendengar suaranya dan mendengar panggilannya. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya aku mengenal suara. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ibadah Rabu Abu kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Cinta kasih Kristus memeluk saudara. Dan memeluk saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudaraku, marilah kita bersama-sama memulai ibadah Rabu Abu kita pada saat ini dengan menyiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami memuliakan Engkau karena masa Prapaskah kembali Kau berikan bagi setiap kami, agar kami bisa menghayati karya keselamatan Tuhan.
Tolong ajarilah kami melihat karya-Mu dalam penghayatan iman kami. Sehingga ketika kami harus menjalani puasa, pantang, kami melakukannya dengan tulus hati, dengan keikhlasan. Ajarilah kami hanya terarah kepadamu, yang mengerti siapa diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengimani bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah anugerah yang ajaib, yang seharusnya menyadarkan kita dan juga membuat kita mampu untuk bertobat. Ajaib benar anugerah. Ketika kita hilang, buta dan bercelah, hanya oleh Tuhan Yesuslah kita mendapat kesembuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika kita insyaf, ketika kecemasan melanda hidup kita, datanglah kepadanya, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Ketika insyafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Saat kehidupan kita sedang berada di jurang yang penuh dengan jerat, terancam jiwa kita, peganglah janji anugerah keselamatan-Mu, maka amanlah pulang kita. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku,
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolong ingatkanlah kami, agar pada saat ini kami mau belajar untuk mempergunakan telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong ingatkanlah kami ya Tuhan, agar kami pun pada saat ini mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Tolong dan ingatkanlah kami ya Tuhan, agar kami pun mempersiapkan seluruh diri kami saat ini, agar kami menjadi pendengar dan siap menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bahan bacaan kita pada hari ini, Rabu Abu hari ini, terambil dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang kedua dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan hamba-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengar, memelihara dalam hati, dan dengan penuh sukacita melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Hosiana. Hosiana, puji Tuhan, Hosiana, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Koyakkanlah hatimu. Inilah tema yang mau bersama-sama kita renungkan di hari Rabu Abu, di mana pada saat inilah kita akan membuka masa Raya Paskah dan dimulai dengan masa-masa Prapaskah, dan dimulai dengan hari ini Rabu Abu. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita menyesal, merasa menyesal ketika kita menjalani kehidupan ini? Entah itu kita menyesal karena kita telah berbuat dosa kepada sesama, atau kita menyesal karena kita telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Pernahkah kita merasa menyesal? Dan ketika kita merasa menyesal, apa yang akan kita lakukan? Ada banyak cara orang untuk mengungkapkan rasa menyesalnya.
Ada orang yang menyesal dengan berdoa sambil menangis. Tuhan, ampunilah hambamu ini, hambamu telah melakukan dosa. Ampunilah hambamu ini. Ada orang yang menyesal mengekspresikan rasa menyesalnya dengan berdoa sambil menangis. Ada orang yang mengekspresikan rasa menyesalnya dengan menulis puisi misalkan. Aku adalah hambamu yang bercela, yang penuh dosa, yang harusnya mendapat hukuman, macam-macam puisinya gitu ya. Ada orang yang merasa menyesal, mengungkapkan rasa menyesalnya dengan misalkan mungkin dengan membuat pujian atau menyanyi atau apapun itu. Yang hendak mengungkapkan rasa menyesalnya. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di bahan bacaan kita, ini ada kebiasaan. Tapi kebiasaan ini bukan cuma di bahan bacaan kita, hampir di perjanjian lama semuanya kebiasaan ini tuh ada. Ketika seseorang sedang menyesal dan yang diperbuat oleh dirinya adalah sebuah kebiasaan yang ada di bangsa Israel pada saat itu, yaitu mengoyakkan pakaiannya, menaburkan kepalanya dengan abu dan berlutut sambil menangis. Mengapa mereka melakukan ini? Sebagai tanda penyesalan mereka. Menyesal karena telah berbuat dosa, dikoyakkan pakaiannya. Kenapa dikoyakkan? Karena diharapkan dengan dikoyakkan hatinya terlihat terbuka, tidak tertutup oleh baju yang dikenakan. Sehingga seolah-olah ingin berkata, ini Tuhan, aku menyesal. Lihatlah kedalaman hatiku, aku ingin bertobat dan lain-lain. Nah, ini rasa menyesal yang ungkapan rasa menyesal bangsa Israel pada zaman dahulu. Sehingga kalau kita lihat banyak entah nabi entah apapun ketika mereka menyesal mereka mengoyakkan pakaiannya. Ini pun diungkapkan di dalam bahan bacaan kita yaitu di kitab Yoel. Di sana dikatakan ada ketika mereka sedang menyesali mereka mengoyakkan pakaiannya. Nah, saudaraku yang terkasih, namun ada satu yang unik di dalam bahan bacaan kita. Sebuah kebiasaan ingin diubah oleh Nabi Yoel. Kebiasaan apa? Kebiasaan mengoyakkan pakaian ketika sedang mengekspresikan rasa penyesalan karena telah berbuat dosa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Di sini menjadi sebuah penekanan. Bahwa yang dikoyakkan tuh jangan pakaian. Tapi koyakkanlah hatimu. Karena kalau engkau mengoyakkan pakaian percuma kalau hatimu enggak engkau koyakkan, enggak engkau buka, engkau perbaharui. Tetapi kalau engkau mau bertobat yang diperbaharui itu yang dikoyakkan tuh hatimu, bukan pakaian. Mengapa hal ini diungkapkan oleh Nabi Yoel pada saat itu? Dan kenapa bahan bacaan ini kita baca di dalam kita memasuki Rabu Abu, masa Raya Prapaskah 2021 ini. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa maksud. Ada maksud tersendiri di balik itu. Apa itu? Saudaraku, kalau ada orang yang menyesal telah melakukan hal yang tidak baik dengan kita, kemudian menyesal kepada kita, kemudian dia dengan penyesalannya misalkan, dia melakukan apapun gitu ya. Kira-kira kalau ada orang yang sedang menyesal karena telah berbuat dosa kepada kita, apa respon kita? Apa kita senang? Atau bahkan kita biasa aja? Atau bahkan mungkin ada rasa aneh gitu ya. Tergantung apa? Tergantung rasa penyesalan yang diungkapkan oleh orang itu. Kalau ada orang yang menyesal kepada kita tapi menyesalnya asal-asalan, cuman kayaknya bohongan nih menyesalnya, maka kita nggak akan senang. Buat apa dia menyesal tapi penyesalannya bohongan, hanya di mulut saja. Penyesalannya itu ya asal lewat saja. Kita akan merasa senang kalau orang itu menyesal dengan kesungguhan hati. Dan dari kesungguhan hati itu nanti terlihat dari dampaknya. Ketika dia menyesali perbuatannya, dia akan belajar untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Yoel. Koyakkanlah hatimu. Kalau koyakan pakaian mah gampang. Tapi diajak koyakkanlah hatimu. Buka hatimu. Perbaharui. Sehingga yang engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Engkau mau menyesali keberdosaanmu.
di hadapan Tuhan menyesalnya dengan sungguh-sungguh, jangan cuma asal-asalan doang. Kalau mengoyakkan pakaian seolah-olah asal-asalan, hari ini dikoyakkan pakaiannya, besok bisa beli yang baru lagi dan melakukan hal yang sama lagi. Tetapi koyakkan hati, kita diajak untuk membuka diri kita. Kita diajak untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan yang terpenting dari mengoyakkan hati adalah dampaknya. Ada perubahan nyata di dalam kehidupan setiap kita yang sungguh-sungguh menyesal. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan memasuki masa raya Prapaskah. Dibuka dengan sebuah ibadah Rabu Abu. Dan di mana di Rabu Abu ini nanti kita akan ada peneraan abu. Ketika peneraan abu itu diterahkan di kening kita, di dahi kita, bukan hanya sekedar ini sebagai pengingat kita untuk kita bertobat, cuman ngingatin, enggak. Tetapi harusnya kita serap, kita gumulkan, dan kita mau berubah. Ya Tuhan, aku mau berubah, seolah-olah bukan hanya sekedar mengoyakkan pakaian, tapi mengoyakkan hati. Sehingga selama 40 hari ke depan kita mau belajar. Bagi yang mau berpuasa silakan, bagi yang mau pantang silakan. Apapun itu sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Namun ketika kita melakukan itu semuanya, bukan semata-mata kita melakukan puasa dan pantang agar Tuhan mendengar doa kita, tidak. Tetapi agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan kita melakukan semuanya. Di Rabu Abu ini kita pakai abu di kening, di dahi. Kemudian besok kita puasa pantang, kita pamerkan ke orang-orang. Bukan itu intinya. Yang lebih penting adalah perubahan hati, perubahan jati diri. Karena pada perjanjian lama hati itu menggambarkan keberadaan diri secara penuh. Kalau hatinya berubah, pasti dirinya berubah. Hatinya baik, dirinya semuanya baik. Hatinya busuk, semuanya jelek. Gambaran dirinya. Inilah yang dikatakan koyakkanlah hati. Jadikanlah hatimu menjadi lebih baru lagi. Dan di Rabu Abu ini kita dipanggil bersama-sama. Marilah kita melihat salib. Dan ketika kita melihat salib, di situ kita kembali disadarkan betapa dosa kita itu sangat banyak. Namun semua dosa yang banyak itu telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Darah Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki Rabu Abu. Selamat bergumul. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan peneraan abu, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat nanti kami pun akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami. Dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang sudah mau berkorban bagi kami berdoa. Amin. Saudaraku, abu yang ada ini adalah abu yang terbuat dari daun pohon palem yang sudah mengering. Yang ingin menggambarkan kerapuhan dan dosa-dosa kita semua. Dengan daun palem ini, kita menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja. Dan dengan daun palem ini pun, kita mau bersama-sama menghayati kerapuhan diri kita.
Saudaraku, kita akan menerima maupun menerapkan olesan abu yang melambangkan kesungguhan pertobatan kita. Di dalam kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang mengasihi setiap kita, marilah kita dengan tidak ragu-ragu menyatakan pertobatan, yaitu berbalik arah dari yang salah menuju yang benar, dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Sang Kristus sumber kasih anugerah. Dalam Alkitab, abu menjadi simbol kelemahan dan kematian. Abu juga sebagai simbol kesedihan yang mendalam, sebagai simbol tanda kesedihan dan pertobatan, sebagai simbol penyesalan yang sungguh-sungguh. Ingatlah saudara, kita ini hanya abu, dan nanti kita pun akan kembali menjadi abu. Bagi setiap kita yang beribadah sendiri di rumah, kita bisa mempersiapkan abu baik yang sudah dibagikan atau kita buat sendiri. Dan nanti saya mengajak kita yang beribadah sendiri di rumah, kita bersama-sama menerapkan abu di kening kita masing-masing sambil berkata, "Aku debu, aku mau bertobat." Sedangkan bagi kita yang beribadah bersama dengan keluarga, marilah kita bersama-sama nanti saling menorehkan satu dengan yang lain. Dan sambil menorehkan kita berkata, "Hai debu, bertobatlah." Mari kita mempersiapkan diri kita menerima peneraan abu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang setiap kita untuk mempersiapkan diri menerima peneraan abu sebagai tanda penyesalan, pertobatan, penyangkalan diri serta komitmen kepedulian terhadap sesama. Marilah kita bersama-sama menerima abu pertobatan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarkanlah abu yang tertera di kening setiap kita dapat selalu mengingatkan kita untuk setia hidup di dalam pertobatan. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kita memerlukan juru selamat karena iman kita lemah oleh godaan-godaan dunia. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kita memerlukan juru selamat untuk langkah juang kita, karena kehidupan kita dihiasi dengan suka dan duka. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Saudaraku, masukilah masa pertobatan dan puasa atau pantang dengan memandang Allah yang maha baik. Kami akan memandang kasih Tuhan. Lakukanlah dengan hati tulus sambil memuliakan Allah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau pun berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Hosiana. Amin. Hosiana,
sukacita. Tuhan Yesus memberkati.